Sejak tahun 2019, tapi mana yang anak-anak lebih suka? Secara sainsnya, karena kita nggak ngerti. Doa tanpa firman, hidup kita yang dikendalikan oleh doa. Belakangan ini saya rasa gini loh, beberapa hari ini setiap kali saya buka mata pagi-pagi, saya ngerasa kayak setiap hari itu Tuhan tunggu kita untuk buka mata. Setiap hari Tuhan tunggu kita, Tuhan tunggu saya untuk buka mata. Seharusnya kalau Alkitab tulis gini, Daud begitu rindu sama Tuhan. Tapi yang saya rasa gini hari-hari ini, Tuhan begitu rindu sama kita. Sampai saya tuh ngerasa beberapa hari terakhir ini Tuhan nantikan saya untuk buka mata supaya saya bisa bilang, Tuhan selamat pagi. Supaya saya bisa mendekat lagi sama Dia. Dia tunggu kita sebelum kita bangun untuk buka mata, untuk sapa Dia, selamat pagi Tuhan. Gitu. Itu yang saya rasa hari-hari ini belakangan ini. Tapi saya nggak tahu berapa banyak di antara kita. Boleh tolong yang baca Alkitab setiap hari? Puji Tuhan. Makin banyak dari hari ke hari. Meskipun belum semua, tapi saya dorong saudara untuk baca Alkitab tiap hari. Kita itu perlu tetap lapar dalam Tuhan. Amin. Kenapa sih orang itu merasa lapar? Kalau saya nih, atau kita semua pasti pernah ngerasain lapar kan ya? Karena kita belum makan, kita melakukan aktivitas, atau mungkin kita puasa, jadinya kita ngerasa lapar. Itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah gini, kenapa orang bisa tidak merasa lapar? Ya, kenapa sih orang bisa tidak merasa lapar? Saya coba cari-cari alasan kenapa orang bisa tidak merasa lapar. Pertama bisa jadi gini, karena orang itu sudah makan. Orang kalau udah makan nggak merasa lapar lagi. Kalau saya kelaparan di jam 11 sebelum jam makan siang, saya akan cari makanan, cemilan, untuk ganjel supaya saya nggak merasa lapar sebelum waktunya makan siang. Ya. Nah, masalahnya gini, waktu kita makan cemilan terlalu banyak, kita bisa merasa kenyang. Anak-anak biasanya kalau sebelum jam makan siang atau jamnya ngemil sebelum makan sore, jam snack gitu ya, kadang-kadang cemilannya harus diatur. Nggak bisa dikasih satu toples, terus nanti tiba-tiba dihabisin dan dia merasa kenyang. Akhirnya waktu jam makan, dia malah nggak makan. Kalau kita ditanya sama-sama gini, mana sih yang lebih baik untuk tubuh? Astor atau pare? Mana yang lebih baik? Astor lebih baik untuk tubuh. Kalau ditanya gini, mana yang lebih baik? Ciki rasa paprika atau paprika? Paprika jelas lebih baik ya. Kita sama-sama sebagai orang yang sudah dewasa, kita sama-sama tahu bahwa paprika yang asli lebih baik dari ciki yang rasa paprika. Tapi mana yang anak-anak lebih suka? Anak-anak dikasih paprika dipinggirin ya, nggak dimakan ya. Tapi kalau dikasih ciki rasa paprika, entah kenapa bisa habis satu bungkus yang gede gitu. Seringkali kita lapar, yang kita makan tapi sampah. Seringkali waktu kita lapar itu, kita nggak cari makanan yang baik untuk tubuh kita. Makanya gini, orang yang dewasa secara rohani, dia tahu dia pilih makanan yang baik untuk tubuhnya. Dia nggak puaskan diri sama apa yang dunia kasih. Kita tahu firman baik untuk kita, tapi kita lebih suka yang gurih, ya gak? Kita tahu buah-buahan baik untuk kita tahu sayur-sayuran yang baik untuk kita, tapi kita lebih suka makan makanan yang gurih.
Kita tahu firman baik untuk kita, tapi kita lebih suka dengar sesuatu yang lebih enak didengar aja. Firman yang keras orang nggak mau dengar. Tapi orang lebih suka ke gereja yang begitu pulang ditanya, khotbahnya tadi apa? Pokoknya lucu. Ya kan? Pokoknya lucu. Gereja jadi tempat hiburan, mimbar jadi tempat hiburan. Pujian bukan lagi untuk Tuhan, untuk jemaat. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan seharusnya ke gereja itu tahu dia datang untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri. Kalau kita sama-sama datang untuk Tuhan nih, begitu ada WL nyanyi salah, singer suaranya habis, listrik mati, drum temponya salah, gitar mainnya false, kita nggak lagi komplain. Kenapa? Karena saya datang bukan untuk dengar sesuatu yang menyenangkan telinga saya. Saya datang untuk Tuhan. Begitu. Nah, tapi kita seringkali nggak dewasa. Kita pilih sesuatu yang enak buat kita, padahal belum tentu baik. Pernah dengar nggak orang bilang gini, makan Indomie itu kalau satu kurang, kalau dua kebanyakan. Pernah dong ya? Secara sainsnya, Tuhan bentuk tubuh kita itu hanya mampu untuk mengkonsumsi satu bungkus bumbu mie instan. Jadi waktu kita makan satu, memang rasanya kurang. Tapi waktu dikasih dua, artinya bumbunya juga 2 bungkus, tubuh kita mulai ada penolakan. Makanya muncul rasa kenyang. Sebetulnya belum tentu kenyang. Tapi waktu tubuh kasih penolakan, itu rasanya langsung terasa kenyang. Setelahnya nggak lama akan lapar lagi. Kenapa begitu? Karena memang Tuhan desain waktu kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang bukan Tuhan inginkan. Tuhan desain tubuh kita kalau gini, cukup, kamu puas di situ. Tuhan buat kita merasa puas untuk sementara, karena tubuh kita didesain untuk itu. Waktu kita konsumsi sesuatu yang buruk untuk tubuh, misalnya gula aja, gula itu sebetulnya baik, tapi waktu kita konsumsi terlalu banyak, tubuh tolak. Cukup, kita bisa rasa enak, kita bisa sakit kepala karena kebanyakan gula. Tuhan desain untuk kita merasa cukup. Untuk hal yang kurang baik kalau kita konsumsi terlalu banyak, itu untuk tubuh. Jadi kenapa sih kita bisa merasa tidak lapar? Pertama, kenyang. Tapi bisa jadi karena kenyang yang palsu, karena kita makan sesuatu yang sampah. Kita konsumsi sesuatu yang gurih, padahal kita nggak butuh itu. Itu pertama. Kedua, kenapa sih kita merasa tidak lapar? Karena ada nafsu makan yang terganggu. Orang kalau misalnya sakit, nafsu makannya kan keganggu. Kadang-kadang dikasih makan pun dia ngerasa nggak lapar, ngerasa kenyang malah, bukan nggak lapar. Sampai makanan masuk baru dia sadar sebetulnya tubuhnya butuh itu. Ya. Nah, ada juga orang yang nggak bisa makan atau dengar makanan tertentu. Contohnya saya punya teman dulu, karena sekarang udah meninggal orangnya. Dia itu nggak bisa, kalau orang nggak bisa makan durian, kita pasti kenal beberapa orang. Orang nggak bisa cium baunya, ada juga ya, nggak bisa cium baunya terus langsung mual gitu. Nah, teman saya ini nggak bisa dengar kata durian. Kalau kita lagi ngobrol terus dengar ada yang ngomong durian gitu, dia langsung lari ke toilet, dia muntah-muntah. Ada kesakitan yang dialami seperti itu memang. Jadi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa makan sesuatu, nggak bisa dengar kata-kata tertentu yang kemudian ganggu nafsu makannya. Ada nafsu makan diganggu, ada. Jadi sakit itu bukan cuma fisik, tapi psikis juga mempengaruhi nafsu makannya. Jadi
setelah itu nafsu makan turun, gak merasa lapar lagi. Ada juga kalau secara rohani gimana? Ada orang yang dulu waktu pertama kali baca Alkitab itu melihat Alkitab kadang-kadang merasa ngantuk. Ya nggak sih? Kayak orang yang cium bau durian langsung merasa mual, ini melihat Alkitab langsung merasa ngantuk. Kita harus berjuang untuk itu, benar-benar coba baca setiap hari. Saya baca setiap hari, tapi nggak berarti langsung setiap hari full gitu. Saya alami ngulang baca Alkitab lebih dari 5-7 kali mungkin. Nggak sampai habis, putus. Saya punya tekad, saya ulang lagi dari awal. Setiap kali saya putus satu hari, saya akan ulang lagi dari awal. Nah, tapi ada orang yang udah ngantuk, ya udah tutup Alkitab. Begitu Alkitabnya ditutup, seger lagi matanya. Ada orang yang begitu datang ke gereja ngantuk, tapi begitu gereja selesai, matanya seger lagi. Nah, jadi yang pertama bisa jadi sudah makan, yang kedua ada nafsu makan yang terganggu, yang ketiga, kenapa ya kira-kira orang nggak merasa lapar? Meninggal. Orang mati nggak makan lagi. Orang kalau udah meninggal nggak merasa lapar lagi. Makanya hari-hari ini saya mau buka gini. Kalau kamu nggak lapar sama firman Tuhan, kamu terlalu kenyang sama dunia. Mungkin kamu sakit, atau rohmu udah mau mati. Waktu Adam keluar dari Taman Eden, kondisi dia sudah berdosa. Sebelum dia berdosa, Alkitab tulis begini, Tuhan berfirman, kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Waktu Adam keluar dari Taman Eden, Adam sudah berjalan menuju kematian. Kenapa? Dia berjalan menjauh dari Tuhan. Jadi kalau kita nggak rasa lapar lagi sama Tuhan, kita nggak rasa kita butuh firman. Saya yakin kok di antara kita yang baca belum tentu semua butuh firman, merasa butuh firman, belum tentu. Ada juga yang pengen aja tiap hari, tapi nggak masalah, itu bagus. Tapi buat Anda yang belum baca Alkitab tiap hari, mungkin Anda nggak ngerasa butuh firman setiap hari. Bisa jadi kerohanian Anda sedang berjalan menuju kematian. Saya nggak mau bicara hal yang menyenangkan telinga Anda hari ini. Nah, kalau tubuh kita selalu perlu makan, lapar atau nggak lapar kita perlu makan ya, betul ya. Jadi kalau saya cari tips untuk makan yang baik, saya coba googling tips untuk makan yang baik. Pertama ini, punya jam makan yang tetap. Ini makan yang benar nih, punya jam makan yang tetap. Jadi kalau jam makannya adalah jam 12 dan jam 6 misalnya, sebelum jam itu enggak ada makan makanan pokok. Jadi makannya cemilan, snack gitu. Jam makannya harus tetap teratur. Itu pertama. Kedua, makannya direncanakan. Jadi untuk misalnya yang diet itu makannya direncanakan, kalorinya yang masuk direncanakan, gulanya yang masuk direncanakan. Ketiga, disarankan makan bersama. Jadi katanya selera makannya itu meningkat kalau makan bersama. Keempat, bawa makanan karena memang lebih baik, lebih teratur, lebih sehat. Yang kelima, ulangi siklus makan ini. Jadi kalau saya googling tips untuk makan untuk tubuh, ada 5 hal ini. Nah, tapi bagaimana dengan kerohanian kita? Bagaimana dengan makan kita untuk yang roh ini loh? Saya cari juga
Ternyata ada 5 tips yang sama sebetulnya. Tips rajin membaca Alkitab. Kalau tadi yang pertama untuk tubuh, lapar atau nggak lapar, kamu tetap perlu 5 tips ini untuk jalan. Nah, untuk baca Alkitab begini. Pertama, baca Alkitab pada waktu yang tetap setiap hari. Artinya gini, kamu menyediakan waktu untuk baca Alkitab. Sama loh kayak makan. Makan itu punya jam yang tetap setiap hari. Nah, yang kedua gini, kalau tadi makan, yang kedua punya rencana makan. Baca Alkitab ternyata gini, punya rencana baca setiap hari. Terus yang ketiga gini, punya teman, punya kelompok membaca Alkitab. Jadi untuk sharing, satu kelompok itu sharing tentang bacaan hari ini apa sih gitu. Kalau makan juga kan sama, punya kelompok makan. Kalau untuk fisik kita makan, bawa lebih baik. Kalau rajin baca Alkitab, bawa Alkitab kemana-mana. Ini tips yang saya cari, googling ya. Jadi kalau sekarang baca Alkitab lebih mudah karena di handphone juga ada, bawa kemana-mana bisa. Yang kelima, konsisten. Artinya ulangi lagi siklusnya. Ternyata sama makan sama baca Alkitab. Kalau via Google. Tapi bedanya gini, waktu kamu lapar, kamu tetap harus makan di jam yang sama. Waktu kamu nggak lapar, kamu terpaksa harus makan ketika jam makan. Tapi dalam rohani kita, 5 tips ini hanya berguna untuk orang yang tidak lapar dengan firman. Orang yang lapar sama firman gak perlu tips ini. Kenapa? Karena secara rohani kita gak bisa kenyang. Kalau kamu lapar, secara rohani kamu tidak bisa dikenyangkan. Kita buka sama-sama di Matius 5. Matius 5 ayat 6. Kenapa sih penting bagi saya untuk menyampaikan baca Alkitab tiap hari? Saya sering kali bilang baca Alkitab setiap hari. Di tahun 2019, ini yang saya tahu ya. Sejak tahun 2019 pemerintah Cina sudah mulai membuat Alkitab edisi komunis. Ya. Jadi kalau di masa depan Alkitab kita mungkin isinya nggak lagi seperti ini. Anak-anak muda yang sekarang nggak baca Alkitab mungkin di masa depan akan baca Alkitab terjemahan lain yang isinya nggak sama dengan yang kita baca sekarang. Ada kemungkinan itu. Salah satu kisah yang beredar itu mengenai Alkitab komunis ini cerita tentang seorang perempuan yang tertangkap, terus dibawa ke hadapan Yesus, dan dia bilang gini, menurut hukum perempuan ini harus dirajam batu. Kita semua tahu cerita itu kan. Terus Yesus sambil main di tanah dia bilang gini kan, siapa yang tidak berdosa boleh timpuk duluan. Kalau Alkitab kita tulis satu-satu pergi, lalu Yesus juga mengampuni perempuan ini. Tapi dalam Alkitab versi komunis ditulis begini, setelah semua orang pergi, Yesus ambil batu, dia timpuk perempuan itu sampai mati. Kalau kita nggak baca Alkitab, itu baru satu kisah. Kalau kita nggak sungguh baca Alkitab kita tiap hari, diganti satu kata kita nggak tahu. Kita nggak ngerti lagi isi hatinya Tuhan. Meskipun kita nggak hafal Alkitab kita, tapi waktu kita ngerti isi hatinya Tuhan, ada sesuatu yang berubah, kita bisa paham. Ini kayaknya nggak begini nih. Makanya penting sekali bagi saya untuk bicara setiap minggu, baca Alkitab kita setiap hari. Amin. Matius 5 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 2, 3.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Nah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau mau ditranslate, keadaan lapar ditulis sebagai present tense. Apa itu present tense? Masa sekarang. Jadi waktu dibilang ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kapan laparnya? Sekarang. Kapan hausnya? Sekarang. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata lapar dan haus ditulis dalam keadaan present continuous tense. Artinya gini, masa yang sekarang dan berkelanjutan, masa yang seterusnya. Jadi kalau saya menggunakan tense-nya, kira-kira katanya begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran secara terus-menerus, karena mereka akan semakin dipuaskan. Karena keadaan waktunya ini sebetulnya bukan sekarang, tapi terus-menerus. Kalau kita bicara tentang lapar, sekarang habis makan kenyang. Makanya saya bilang gini, secara roh, waktu kita lapar, kita nggak bisa ngerasa kenyang. Kita ngerasa akan terus lapar, tapi semakin puas. Kalau kita merasakan, saya pernah merasakan, saya seringkali merasakan Tuhan tentunya, tapi saya nggak pernah dengar orang yang bilang gini, tadi Tuhan sentuh saya loh, terus saya ngerasa kenyang. Saya ngerasa seumur hidup saya Tuhan nggak perlu jamah saya lagi. Nggak ada yang begitu. Saya nggak pernah dengar yang begitu. Karena secara rohani kita itu selalu lapar. Tinggal kita mau isi sama apa. Kelaparan kita, kekosongan kita itu mau diisi sama apa sih, gitu kan? Makanya ketika Tuhan jamah kamu mungkin habis. Kamu mungkin nggak bisa berkata apa-apa lagi. Kamu mungkin mau nyembah pun nggak bisa karena sesungguhkan. Bisa jadi itu. Mungkin kamu berbahasa lidah. Mungkin kamu punya tanda-tanda yang lain, gitu. Tapi yang pasti gini, waktu Tuhan sentuh kamu, kamu akan semakin puas, tapi kamu akan tetap lapar. Hari ini saya rasa hadirat Tuhan, gak sabar deh, pengen minggu depan kesini lagi ngerasain hadirat Tuhan yang sama. Itu lapar. Hari ini Tuhan sentuh saya loh, saya pengen deh pulang ke rumah, waktu saya tutup pintu, waktu saya nyembah, yang terjadi di gereja terjadi di kamar saya. Itu lapar. Bagaimana roh kita merasa lapar itu terus menerus. Kenapa? Karena kita memang terus merasa lapar secara roh. Waktu kita merasa puas, waktu kita merasa nggak butuh Tuhan, waktu kita merasa yang ini saya bisa sendiri. Artinya gini, kamu sedang mengenyangkan diri dengan sesuatu yang nggak baik untuk kamu sebetulnya. Tapi kita ngerasa kenyang, kayak orang kebanyakan makan snack terus kenyang. Nah, tapi waktu kita baca firman, bukan berarti kita nggak baca yang lain lagi. Tuhan kasih kita hikmat selama kita menumpang di dunia. Jadi waktu kita baca, kita memang perlu firman setiap hari, tapi kita juga perlu keahlian kita untuk menjalani hidup selama kita menumpang hidup. Kita nggak baca firman terus-terusan sampai kita nggak ngerti keadaan dunia kan. Dengan baca firman kita nggak jadi lebih suci. Maafkan saya, tapi dengan baca firman kita nggak jadi lebih suci. Kalau kita baca firman terus-terusan tanpa diisi sesuatu yang lain, pengetahuan, skill, kita asah semua itu, kita nggak jadi lebih baik dari orang lain. Makanya dibilang gini, kita perlu firman, tapi kita juga perlu kemampuan kita untuk hikmat untuk mengelola bagaimana kita menumpang hidup di dunia. Makanya ketika Yesus melayani, yang dia kenyangkan itu
Kalau kita belajar dari Yesus, dia kasih firman dulu, terus dia kasih roti. Roti gak lebih penting dari firman. Ada gereja yang kasih roti untuk dibawa pulang, itu baik. Tapi kalau jemaat pulang cuma bawa lucu, rotimu gak ada gunanya dibawa pulang. Makanya waktu kita mau bahas hari ini untuk makan, untuk terus merasa lapar, kita akan fokus sama yang namanya Alkitab. Kita semua tahu bahwa firman Allah, Yohanes 1 bilang begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Waktu kalau kamu rindu sama Tuhan, kamu harus rindu sama firman-Nya juga. Semua orang yang bernafas perlu makan. Ya, betul ya. Cuma tadi dari poinnya tadi yang ketiga adalah cuma orang yang sudah meninggal yang nggak perlu makan. Kalau kita ngomong tentang bagian yang paling vital dalam hidup kita, pertama itu nafas, kedua itu makan udah pasti, karena memang itu yang kebutuhan utamanya. Kalau ngomong makan berarti firman. Ketika saya ngomong nafas artinya doa. Kenapa sih nafas itu diartikan sebagai doa dalam iman Kristen? Kenapa doa itu disebut nafas hidup orang benar? Karena memang seharusnya kita menghayati bahwa Tuhan itu adalah oksigen bagi kita orang percaya. Makanya aneh sekali kalau orang itu ngakunya percaya tapi nggak suka berdoa. Aneh sekali orang kalau hidup tapi nggak perlu oksigen. Aneh sekali kalau orang ngakunya orang benar tapi nggak pernah makan firman. Apa itu doa? Nah, kita beralih dari firman ke doa. Apa itu doa? Gembala kita bukan cuma minggu lalu seringkali bilang begini, bahwa doa itu bukan meminta. Kalau masih ingat, doa itu menyelaraskan diri dengan Allah. Bawalah doamu dengan permohonan disertai ucapan syukur. Dibedakan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Artinya doa itu bukan memohon. Artinya namanya doa itu bukan meminta. Gembala kita bilang gini, ketika kita berdoa, kita menyelaraskan diri dengan kehendaknya Tuhan. Waktu kita punya keinginan selaras sama Tuhan, baru kita memohon disertai ucapan syukur. Kenapa begitu? Karena seringkali gini, kita minta hal yang Tuhan ingin jauhkan dari hidup kita. Yang kita minta baik. Kita minta kecukupan, itu baik. Kita minta kaya, itu baik, boleh. Tapi seringkali gitu, Tuhan ingin jauhkan kamu dari kekayaan. Karena kita nggak ngerti apa yang datang setelahnya. Pernah nggak sih kita itu berdoa sampai ngerasa sakit? Pernah nggak ya? Biasanya orang itu kalau doa pengampunan misalnya, kita berdoa kita sakit hati. Saya sakit hati nih sama Niko misalnya. Mukul drumnya temponya gue gak suka pokoknya, gak jelas dah sakit hatinya. Tapi waktu kita berdoa nih, kita merasa tadinya biasa aja waktu kita mendoakan orang dari satu ke yang lain. Tadinya biasa aja, tapi begitu kita mendoain satu orang yang kita bahkan gak sadar kita
kesel, kita sakit hati sama dia. Kadang-kadang kita nggak sadar. Waktu kita berdoa, tiba-tiba kita ngerasa, aduh, kok perih ya Tuhan ya. Waktu saya mengucap berkat untuk orang ini, kok perih ya. Kadang-kadang kita berdoa ngerasa sakit gitu. Tapi kita dari kesakitan itu kita tahu, kita sadari bahwa Tuhan ada di sana. Dia pegang kita begitu erat. Sampai dalam kesakitan kita masih ngerasain bahwa Tuhan ada di sana buat kita, bersama kita. Ada yang pernah berdoa begitu? Kalau saya pernah berdoa gini, saya pernah masuk ke kamar saya. Waktu itu saya tidur masih sendiri. Saya berlutut di depan kasur. Saya tepuk tangan saya. Waktu saya tutup mata, saya nggak bisa berdoa. Saya cuma nangis saja. Ada yang pernah? Saya cuma nangis saja. Saya rasa ada yang peluk saya dari depan. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma nangis saja. Waktu nangisnya selesai, doanya selesai. Kadang-kadang kita berdoa nggak pakai kata-kata ya. Waktu di gereja, waktu orang-orang nyembah, kadang-kadang kita menyembah tidak dengan kata-kata. Kadang-kadang kita cuma diam dan Tuhan hadir di sana. Kamu bisa tahu Tuhan di sana. Dia ada bersama dengan kamu. Makanya saya bilang ini, kita perlu konsumsi firman, kita perlu punya kehidupan doa yang baik. Bukan cuma sebagai pelayan, tapi juga sebagai jemaat. Karena dibilang kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu kepunyaan Allah, bukan milik kamu lagi, kamu kepunyaan Allah. Makanya kamu harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Kita berdoa, kita kadang meminta, tapi yang kita minta nggak terjadi, atau terjadi tapi nggak seperti yang kita minta. Aduh Tuhan, saya berdoa untuk papa saya. Saya pengen loh papa saya itu nyembah Tuhan seperti papa-papa yang lain gitu ya. Saya berdoa untuk itu. Orang lain ditolong Tuhan, orang lain doanya dijawab. Hidupnya nggak lebih baik dari saya. Kok saya belum ya? Tuhan ada nggak sih? Tuhan dengar nggak sih doa saya? Gitu kan? Seringkali kita bergumul untuk apa yang kita doakan karena belum terjadi. Firman Tuhan bilang gini, kamu berdoalah seperti anak kecil. Makanya dalam kehidupan kita membaca firman, dalam kehidupan kita berdoa, dalam ruang doa kita seringkali bilang gini, Tuhan, kalau orang lain ditolong, saya juga. Saya cuma perlu tunggu sampai kuasa Allah terjadi, sampai Tuhan jawab doa saya dengan cara yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita selaras sama Tuhan. Karena kita itu ngerti, oh waktu kita berdoa, sebelum saya meminta, saya menyelaraskan diri dulu dengan Allah. Artinya gini, tanpa doa, tanpa kita menyelaraskan diri dengan Allah, rencana Tuhan mungkin sulit terjadi dalam hidup kita. Karena kita meminta apa yang Tuhan ingin jauhkan dari hidup kita. Kalau kita minta apa yang Tuhan inginkan juga untuk dalam hidup kita, artinya gini, kita sudah diciptakan menurut gambarnya, dan kita sedang berjalan menuju rupanya, lagi dipahat dalam keserupaan dengan Kristus. Jadi dalam firman, dalam doa, dan dalam penyembahan, dibilang kita menjadi semakin serupa dengan Allah. Yang namanya anak itu selalu serupa ya sama orang tuanya. Jadi waktu kita pulang, waktu kita pergi dari sini, kalau kita nggak serupa sama Tuhan, kita nggak pulang ke rumahnya Tuhan. Barangkali iblis adalah bapak.
waktu ada ladang gandum, kita tulis gini, lalu si jahat menaburkan benih di ladang gandum juga, lalu tumbuh lalang bersama dengan gandum. Ini akhir zaman nih. Di ladang gandum, waktu tumbuh, ditabur juga benih lalang oleh si jahat. Dia tumbuh bersama dengan gandum. Kapan taunya itu lalang? Ketika gandumnya mulai berbulir. Waktu gandumnya siap panen, dia muncul bulir, tapi ada lalang di kebun yang sama. Dalam ibadah kita ada gandum, ada lalang. Alkitab tulis begini, tidak semua yang datang ke gereja diselamatkan. Tidak semua orang yang melayani adalah gandum. Belum tentu saya diselamatkan. Apalagi saudara. Makanya saya mau dorong kita semua, baca Alkitab setiap hari ya. Punya hidup yang berdoa, yang menyembah. Paulus bilang gini, aku berjuang. Setelah ngomong begitu di ayat berikutnya gini, supaya jangan-jangan aku tidak diselamatkan. Aku memberitakan firman untuk kamu supaya kamu diselamatkan, tapi aku juga berjuang karena jangan-jangan aku yang gak selamat. Kalau saya baca itu, saya gentar, sungguh. Kalau Paulus aja dibilang gini, aku berjuang, apalagi yang baru. Paulus aja berjuang, apalagi Bu Yati. Saya yakin di antara kita nggak ada yang ngalamin kayak Paulus ya, yang dianiaya, yang dipenjara, digigit ular, digebukin orang, diracun. Tapi dia bilang gini, aku berjuang, apalagi kamu dan saya. Ikut Kristus itu berarti kita pikul salib. Ikut Kristus itu berarti kita menyatu dengan Allah dalam kematiannya juga. Nah, jadi memang kalau tanpa bernafas, tanpa berjalan bersama Tuhan dalam doa, tanpa keselarasan dalam kehendak Allah, sebetulnya kita sedang menolak rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya disebutnya nafas, karena Allah merancangkan hidup. Doa tanpa firman itu sama kayak orang yang hidup tanpa makan. Ya. Makanya orang yang berdoa tapi nggak baca firman, doanya itu nggak powerful biasanya. Karena dalam berdoa kita bernafas, dalam firman kita makan. Orang yang berdoa tanpa firman itu sama kayak orang yang hidup tanpa makan, nggak powerful. Nah, harus diakui dalam kehidupan kita membaca Alkitab secara pribadi, dalam kehidupan doa kita, kadang gak mudah ya. Tantangan datang pada semua orang. Apalagi untuk orang yang sungguh-sungguh, yang percaya. Kita buka di Matius 26 ayat 41. Masalahnya gini, ketika tantangan itu datang, itu wajar, karena memang semua orang ditantang. Matius 26 ayat 41. Yang gak wajar itu gini, waktu kamu jatuh, waktu kamu menghadapi dunia dan kamu jatuh, kamu keluar firman begini, ayat 41b. Roh memang penuh, tetapi daging lemah. Waktu kamu jatuh, yang gak wajar itu gini, waktu kamu jatuh, kamu bilang gini, wajarlah aku jatuh, dagingku lemah dan rohku penurut. Padahal harusnya firman yang keluar itu gini, berdoa dan berjaga-jagalah. Terbalik, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Seharusnya setiap kali kita menghadapi tantangan, setiap kali kita jatuh, kita bisa bilang sama diri kita sendiri, saya jatuh karena saya tidak berjaga-jaga dan berdoa. Saya itu belajar banyak tentang doa
saya sering sekali di masa yang dulu, mungkin kelihatannya saya sabar ya, dari dulu jarang sekali orang melihat saya marah gitu. Tapi saya belajar gini, waktu saya mau marah, di dalam pikiran saya, di dalam hati saya berdoa. Setiap kali saya mau marah, saya bilang, saya ingin mencoba berdoa. Setelah berdoa nggak jadi marah. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu nih, pikiranmu mulai jahat. Kalau dunia bilang gini, diam dulu 10 detik. Kalau saya bilang gini, berdoa dulu, gak usah 10 detik. Kamu sebut aja, panggil aja Tuhan. Makanya dia bilang, hidup kita yang dikendalikan oleh doa. Saya belum ngomong bahwa dalam doamu ada firman. Saya cuma ngomong gini, hidup kita yang dikendalikan oleh doa itu harusnya berubah. Orang yang berdoa itu seharusnya berubah, karena doanya bukan cuma dalam kamarnya. Waktu dia mau lakukan sesuatu, dia berdoa. Makanya orang bisa mengendalikan dirinya dengan lebih baik. Roma 8 ayat 28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Turut bekerja itu artinya sinergi. Ya, saya akan artikan ini. Turut bekerja itu artinya partnership. Jadi waktu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu artinya gini, kamu sama Tuhan itu rekanan. Kamu sama Tuhan punya visi yang sama. Kamu sama Tuhan itu selaras. Dalam doa dimulainya. Ketika jalan berbatu, artinya gini, kamu gak tahu kemana harus melangkah. Tuhan ada di depan kamu, kamu tinggal ikutin langkahnya. Itu turut bekerja. Waktu jalan berduri, Tuhan gendong kamu, itu Tuhan turut bekerja. Waktu kamu sesak, waktu kamu terhimpit, Tuhan gandeng tangan kamu dan lewati semua itu. Tuhan turut bekerja. Itu artinya turut bekerja. Jadi gini, Tuhan ambil bagian untuk apa yang tidak mampu kamu lakukan, supaya nanti ketika kita udah lewati semua itu, supaya kita setelah lewati semua tantangan, kita bisa bilang gini, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja. Kenapa sih semua tantangan kita boleh terjadi? Kenapa sih waktu baca firman sulit? Kenapa sih waktu mau berdoa sulit? Kenapa sih kita nggak bisa sediakan waktu? Kenapa sih kita nggak suka menyembah? Kenapa hidup kita nggak lebih baik dari orang yang nggak punya Tuhan, yang nggak cari Tuhan? Kenapa waktu kita cari Tuhan segala sesuatu menjadi semakin susah? Ya, pernah ya kita pikirkan semua itu ya? Memang Tuhan suka kasih kamu jawaban. Dia suka jawab doa kamu. Dia suka memberkati kamu. Tapi lebih dari itu, dia suka kamu jadi jawaban. Dia suka kamu jadi berkat. Kamu minta mujizat, dia suka kamu yang jadi mujizat. Makanya kita panggil dia Immanuel. Penting sekali untuk datang pada Tuhan, untuk selaras dengan Tuhan. Saya undang pemusik. Terakhir kita buka Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Baca sama-sama bersama saya, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah kita. Amin. Jadi biar bernafaslah dalam doa, tetaplah lapar dalam firman, nikmatilah Allah. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau bilang dunia semakin jahat.
belum tentu kita punya waktu untuk menyembah di hari-hari ini. Ya. Kalau kita hari ini masih bisa menyembah, sembah Dia. Kalau hari ini kita masih bisa berdoa, bersyukurlah. Kalau hari ini kita masih bisa baca Alkitab, hari ini masih ada orang yang bisa bicara tentang kamu, tentang firman Tuhan. Mungkin nanti kamu gak bisa lagi dengar itu. Alkitab kita mungkin akan berubah maknanya. Jangan nanti waktu kita bangkit di usia yang lebih lanjut dalam bentuk penyesalan, waktu kita gak bisa berbuat apa-apa lagi, kita bilang, Tuhan, tolong kasih saya sehat, saya mau kaya. Sekarang ya kamu sehat. Kita bersatu dalam doa.